Jadi di sini ada rumus frekuensi. Apabila kita tidak ingin diganggu oleh mereka, maka frekuensi kita harus jauh lebih tinggi atau kita sama dengan mereka. Kalau frekuensi kita lebih rendah, kita akan diganggu. Diganggu dengan cara ditampakkan secara tiba-tiba. Halo teman-temannya Furi ya. Ketemu lagi di sesi mitos dan kali ini kita akan membahas tentang mitos jalanan angker yang seringkali mengundang korban. Ya karena kita bahasnya agak-agak serem, maka kali ini Kak Furi minum kopi dulu. Namanya KDRT ya, kopi di ruang tamu yang adanya cuma di ruang Boho Studio Jakarta. Terekam CCTV sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi 3 hari berturut-turut di Jalan Beringin Raya Ngalian, Semarang, yang dialami oleh 2 sepeda motor dan 1 mobil yang terperosok hingga terbalik. Setelah video tersebut viral, pada akhirnya kepolisian setempat mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan, yang menyimpulkan kecelakaan tunggal ini disebabkan oleh kondisi aspal jalan yang tidak rata. Hal ini disebabkan karena ketinggian aspal setelah jembatan mengalami penurunan sehingga menyebabkan kendaraan oleng dan terjatuh. Video rekaman CCTV ini terjadi di tanggal 29, 30 dan 31 Januari 2023. Silahkan kalian lihat dengan seksama video CCTV-nya dan nanti akan kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, Kak Furi akan memberikan sedikit tanggapan sesuai dengan pandangan seorang indigo. Jadi Kak Furi memohon maaf apabila ada di antara kalian yang tidak setuju dengan apa yang Kak Furi lihat, karena Kak Furi yakin kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jawaban dari Kak Furi ini kalian boleh setuju ataupun tidak. Kalau yang Kak Furi lihat, ada sosok laki-laki bertubuh besar dan tidak memakai baju yang dia jalan ya, sosoknya hitam ada di pinggir jalan. Tepat di saat orang tersebut, motor tersebut nabrak. Nah, tetapi di tengah-tengah ada sosok kuntilanak yang bermuka hancur. Bisa saja dia merupakan korban dari kecelakaan ataupun memang korban pembunuhan yang dia muncul pas di tengah-tengah, tepat berada pada saat pengendara tersebut akhirnya oleng dan tabrak gitu loh, dan akhirnya menabrak ke sebelah kiri jalan. Nah, jadi Kak Furi sendiri kalau melihat si sosok laki-laki yang bertubuh besar, hitam dan juga tidak memakai baju ini memang jin yang agak sedikit iseng dan seringkali mengganggu pengendara-pengendara yang tidak fokus dan tidak konsen di jalanan. Mungkin mereka sedang terburu-buru karena akan mengerjakan sesuatu, atau mereka juga lupa menyalakan klakson, tetapi memang sosok ini agak sedikit mengganggu. Sementara untuk sosok kuntilanak tersebut bisa saja mengagetkan pengendara juga, karena mungkin ada beberapa di antara kalian ataupun pengendara yang memiliki mata batin atau mungkin indigo atau setidaknya sensitif, bisa saja dikagetkan oleh kehadiran sosok kuntilanak secara tiba-tiba, akhirnya mengganggu pandangan mata lalu terjadilah kecelakaan. Apabila gerbang goib, kalau Kak Furi lihat lebih dominannya adalah dua sosok tersebut yang memang mengganggu.
Jadi kalau Kak Furi boleh menyarankan, mungkin bisa dilakukan oleh warga setempat untuk mengundang orang-orang yang paham bagaimana caranya untuk membersihkan dari makhluk-makhluk yang beraura negatif supaya tidak kembali terulang kecelakaan. Jadi kalau di Bali itu biasanya kalau ada kecelakaan ada upacara, kalau nggak salah namanya ngulapin ya. Kalau di rumah misalnya ada yang meninggal, ada tamu yang sakit meninggal ataupun kecelakaan meninggal, mereka biasanya adakan upacara pembersihan seperti mecaru. Nah mungkin ini di daerah Jawa pun ya, tokoh-tokoh masyarakat di sana bisa mengupayakan untuk melakukan upaya pembersihan dan mendoakan sehingga makhluk-makhluk tersebut bisa tidak berada di sana dan tidak mengganggu pengendara. Kalau kecelakaan yang tidak normal, biasanya mereka hanya mengacu kepada satu titik ya. Jadi itu di dalam 3 video tersebut sudah jelas bahwa kecelakaannya berada di titik yang sama. Dan seperti apa yang Kak Furi lihat, makhluk yang muncul pun adalah makhluk yang sama, yaitu sosok yang bertubuh besar, hitam, dan juga sosok kuntilanak. Jadi di sini bisa disimpulkan mungkin mereka ingin menunjukkan eksistensinya atau ingin menyampaikan pesan atau memang sengaja ingin mengganggu. Sehingga akhirnya diperlukan upaya oleh warga sekitar untuk bisa mengatasi dan membersihkan wilayah tersebut sehingga tidak terjadi secara berulang-ulang. Tetapi kalau memang kecelakaan yang tidak ada unsur goibnya, yaitu memang ditentukan oleh Tuhan. Memang biasanya di dalam sebuah jalan tidak akan hanya mengacu di titik tersebut saja, bisa saja pas di belokannya atau misalnya di kilometer berapanya gitu. Tapi kalau ini terjadi di tempat yang sama dan yang munculnya juga makhluk yang sama. Kalau dilihat dari wajah makhluk yang besar dan hitam, pada saat terjadi kecelakaan dia ada tersenyum dan sinis. Artinya ada kesenangan di situ, ada kebahagiaan untuk dia melihat orang-orang itu celaka. Artinya mungkin ada dendam, ada marah, bisa saja itu dulu rumahnya, terus akhirnya dibangun menjadi jalan sehingga dia tidak memiliki tempat tinggal dan dia tidak dipindahkan atau tidak didoakan gitu. Jadi kalau dilihat ada unsur kesengajaan bahwasanya mereka sengaja ingin mengganggu dan mencelakakan warga yang lewat. Yang paling utama ya di saat kita sedang berkendara atau mungkin kita memakai supir atau kita mengendara sendiri, yang paling pertama adalah bepergian dalam keadaan yang tidak pikirannya kacau balau, pergi dalam keadaan yang tenang dan yang pasti berdoa dulu dari rumah. Karena dengan kekuatan doa, meskipun kita mungkin hanya mengucapkan dari dalam rumah, tetapi ada malaikat yang akan melindungi kita. Lalu yang kedua, ya di saat kita sedang melewati jalan-jalan yang terkenal angker, karena kan di setiap daerah itu biasanya ada jalan-jalan yang terkenal angker. Tidak ada salahnya untuk membunyikan klakson. Itu adalah salah satu cara untuk menghargai keberadaan mereka sehingga mereka pun tidak mengusik kita. Kita tahu mereka ada, tapi kita hanya ingin lewat dan tidak ingin diganggu, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau membunyikan klakson atau bilang permisi kita ingin lewat gitu. Terkadang orang-orang suka malas membunyikan klakson, mungkin karena tidak percaya terhadap tahayul gitu atau bagaimana ya. Kalau memang kalian tidak ingin membunyikan klakson, pastikan kalian pergi dalam keadaan yang tenang dan sudah berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi di sini ada rumus frekuensi. Ya, apabila kita tidak ingin diganggu oleh mereka, maka frekuensi kita harus jauh lebih tinggi atau kita sama dengan mereka. Gitu. Kalau frekuensi kita lebih rendah, kita akan diganggu. Diganggu dengan cara ditampakkan secara tiba-tiba gitu. Bagaimanakah untuk supaya frekuensi kita jauh di atas mereka? Yang pertama adalah berdoa dan yakin bahwa Tuhan ada bersama kita dan melindungi kita. Apabila kita sudah yakin bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita, mereka tidak akan berani menampakkan diri apalagi mengganggu. Atau
keduanya adalah rumus menyamakan frekuensi. Jadi kalau menyamakan frekuensi, kita menganggap bahwa kehadiran mereka itu adalah seperti kita aja layaknya, mereka pun makhluk yang memang ada. Jadi di saat mereka muncul, kita cuma bilang permisi ya, kita mau lewat gitu. Nah, umumnya ini dilakukan oleh anak-anak indigo yang memang tidak memiliki pilihan. Karena biasanya mereka bisa melihat di mana aja. Jadi kita kan tidak bisa memilih untuk gua nggak mau lihat karena dari kecil kita sudah melihat. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berani untuk bisa melihat dan menganggap bahwa mereka adalah makhluk yang sama, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi biasanya kalau Kak Furi selalu bilang bahwa oh ya di jalanan sana pasti ada, di jalanan ini juga pasti ada. Permisi ya. Jadi permisinya kadang disatuin. Nggak di tiap belokan bilang permisi, nggak. Pokoknya permisi untuk semua makhluk yang nanti saya lihat di jalan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita jangan saling mengganggu. Karena saya di sini hanya berkendara dan saya pun meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau mereka melihat pun mereka tidak akan mendatangi atau mengagetkan kita karena kitanya udah permisi duluan. Seperti itu sih tata caranya. Jadi kalau kalian tidak ingin diganggu, pastikan bahwa kalian yakin bahwa kalian jauh lebih berani, jauh lebih kuat dibandingkan mereka, sehingga frekuensi atau kekuatan mereka ada di bawah kekuatan kita gitu. Ada dan itu pernah saya share di Okezone kalau nggak salah di tahun 2018. Jadi waktu itu saya berkendaraan dengan Mas Fauzi. Mas Fauzi ini adalah salah satu produser waktu itu acara, iklan ya, series di mana saya juga ada di series tersebut gitu, produk makanan. Lalu dia menawarkan diri karena saya mau pulang ke Bandung bersama 3 anak saya. Jadi waktu itu anak-anak saya mungkin masih lebih kecil daripada sekarang ya, dan itu berangkatnya jam 11 malam. Karena Bang Fauzi juga mungkin nggak mau pulang ke Bandung sendirian, saya juga butuh tumpangan daripada saya perginya besok, ya udah deh, akhirnya saya angkut anak-anak saya. Saya duduknya di belakang dengan anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, lalu anak saya yang nomor 1 di depan, karena dia selalu pengen duduk di depan. Nah, pada saat di jalan saya sudah mulai melihat bahwa Mas Fauzi ini ngantuk berat. Gitu. Sementara saya pun ngantuk karena kita sudah syuting dari pagi, dari subuh. Akhirnya memang selain berdoa kepada Tuhan, saya memanggil salah satu anak asuh saya dan kebetulan bonekanya saya bawa sekarang si Caca. Nah, Caca waktu itu saya ajak spiritnya aja. Caca, ya bantuin Mami ya. Nanti kalau misalnya Om Fauzi ngantuk, mau nabrak, kamu buru-buru bangunin. Dan memang itu terjadi beberapa kali pada saat Fauzinya ngantuk berat dan kita hampir nabrak pembatas jalan, dia kembali bangun dan akhirnya kita semuanya seperti ketiduran, saya tidur, saya nggak ngerti gimana, tapi sampai ke Cimahi. Nah ini dia Caca. Nah, jadi ceritanya juga pernah kita ceritain ya di Okezone. Caca pinter deh, karena waktu 2018 itu mungkin saya baru memiliki sekitar 80 boneka ya, belum sebanyak seperti saat ini. Nah, tapi yang menarik dan lucu dari peristiwa ini, setelah kita sampai di Cimahi semuanya, aduh alhamdulillah ya Allah, sampai jam 2 karena itu bulan puasa, jadi mau langsung sahur, anak-anak selamat. Saya bilang sama Caca, Caca tolong ya jagain Bang Fauzi, anter dia sampai ke rumahnya, jangan sampai cuman kita aja yang selamat, dianya kenapa-kenapa, kan dia juga temennya Mami. Akhirnya dia bilang oke Mami gitu, dan sudahlah diantar pulang Fauzi. Yang menarik, 2 minggu setelah itu Fauzi baru bercerita kepada saya bahwa setelah dia melalui perjalanan dari Jakarta ke Bandung bersama saya saat itu, dia sendiri nggak paham kok bisa nyampe. Padahal dia yakin saat itu dia nyetir sambil tidur. Nah, dia tuh yakin dia tuh ketiduran, tapi kok bisa nyampe ya ke Cimahi, kok bisa nyampe ke Bandung. Cuman sebadan-badan sakit, jadi badannya dia seperti remuk, seperti memang ditunggangi oleh makhluk yang berat banget. Sampai akhirnya dia sakit seminggu.
Waktu itu dia masih berpikiran positif, dia merasa bahwa ya udah mungkin saya kecapean. Tapi setelah seminggu nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia bertanyalah kepada seorang ustadz. Dan ustadznya bilang bahwa kamu diikutin anak kecil yang katanya jagain kamu di jalan. Nah, waktu itu Mami Furi baru ingat anak kecilnya belum dipanggil lagi, jadi masih tetap di rumahnya si Pauji ya. Mami lupa ya. Iya, Mami lupa nggak ngasih tahu Caca untuk pulang. Nah, setelah Cacanya pulang, ya setelah Cacanya balik lagi sama Mami, ya Bang Faujinya alhamdulillah sehat gitu. Jadi gitu ceritanya ya teman-teman. Boleh percaya, boleh tidak, silahkan kalian bisa berkomentar. Kalau ada waktu nanti Mami Furi akan undang secara khusus Bang Fauzinya ya, karena dia juga lagi sibuk di Bandung. Tapi nanti kita akan undang supaya kalian bisa mendengarkan langsung gimana caranya dia ada di dalam mobil dalam kondisi ngantuk. Kafuri juga bawa anak-anaknya Kafuri 3. Bayangin kalau misalnya amit-amit ada kecelakaan atau apa ya. Tapi percaya nggak percaya ya, alhamdulillah Kafuri bersyukur kepada Allah ya. Dan Kafuri juga terima kasih juga sama Caca meskipun Bang Paujinya sakit-sakit badannya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Silahkan kalian boleh ketik komentar ya. Dan jangan lupa untuk kamu semua selalu berdoa dimanapun kalian berada dan senantiasa berbuat baik. See you on the next episode. Bye-bye.